Kristen kan Roy Sihotan, kenapa kamu tanya sama kami? Kristen itu roh Elohim Bapa di surga. Tapi di situ dikatakan Roh Kudus. Iya, rohnya Allah Bapa di surga. Allah lah. Allah Elohim, sorry. Ini ajak dia asadu nih, sebelahnya ajak dia aja. Kalau ini cocok asadu dia sembah. Cocok sudah. Cocok itu. Pertanyaannya dulu tadi roh siapa? Itu roh siapa gitu loh. Kan Elohim. udah dikasih tahu Roh Kudus toh, Roh Kudus. Berarti Ya, roh, Kudus itu rohnya siapa? roh Elohim. Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Elohim bukan? Iya, ruah Elohim. Iya. Selesai. Selesai. Ada tiga. Jadi tunggu sekarang selesai. Enggak, Jadi tunggu. Selesai. berarti roh kudus gabung sama Elohim. Selesai. Gabung. Yesus Yesua tinggal satu dibaptis. lagi. Ini apa lagi? Tinggal Yesua. Tinggal Yesua. Oke, berarti Oke, bentar dulu. ada dua nih. Ruah Elohim, Roh Burung Kudus merpati itu. yang mana? Burung merpati Bentar yang mana? dulu. Jadi ada empat. Ada empat. Sabar. Iya. Roh Kudus. Coba Enggak, coba Roh Kudus tenang itu tenang, siapa coba dijelaskan. dulu? Si Tuhan juga kau diam supaya kau tenang, kau bisa paham si Tuhan. Iya, jangan berisik. Udah sakit, sudah Kristen sudah bertahun-tahun juga nggak paham. Tenang supaya kau paham. Jangan Saya marah-marah Pak Yoel, sabar. Justru lihat Pak Yoel aku bingung. Jon ini ketawa. Kau tiga-tiga ini apa? Kau bilang Tuhan tiga. Ketawa Ya, kayak Tritunggal lah namanya. komplek. Aku bingung Pak Yoel. Astaga, Kau bertiga. Pak Yoel yang menjerak leher sendiri. Ya ampun. Saya ini udah paham Betul si banget. Saya Otang. udah Tepuk paham tangan si banget. Otang. Saya udah paham banget, makanya saya mau ngomong sama kamu. Dari tadi ayat itu tunjukkan Pak, kalian yang membuat jadi ayat itu kalian gugurkan masalah tertulis tidak tertulis pun tadi kalian sering gugurkan jadi ayat. Oke. Kalian dua diam dulu. Kalian dua diam dulu. Toha si Tohang, kau tunjukkan ayat di mana di situ ada tulis Tritunggal. Kau kasih tunjuk. Kau buka ayatnya. Itu gini, konsep Tritunggal itu memang Bukan tidak konsep. tertulis. Kau jangan konsep-konsepkan Tuhan. Kau nggak konsep Tuhan. Tuhan kau konsep-konsepin. Makanya aku bilang di sini Tuhan yang kalian jadi bingung menciptakan sendiri. kau yang manusia yang kau konsep-konsepin Tuhan. Oh, silakan Kau ngomong mau Pak Roy konsep, sayang. kau mau bikin apa, Tuhan? Pak Yoel sayang, Roy ngomong. Tunggu dulu. Kau bawa data. Di mana situ tulis terus Tritunggal? Atau kau panggil pendetamu atau kau panggil gurumu? Tunjuk di mana situ tulis Tritunggal. Aku bantu Bang Roy, aku bantu. Tunggu dulu. Enggak. Kalian dulu. John, dari tadi kalau diskusi jangan kayak kucing sama anjing, biar satu ngomong dulu. Kita kasih puas dia Ya, ngomong. saya minta. Saya bawa mereka berdua di sini. Kami bertiga minta. Ya, Kau ini tunjuki gini. data di situ tulis Tritunggal di mana? Ya, saya mau jawab ya tentang baptisan. Ini baptisan ini sebagai teladan. Tuhan datang sebagai teladan dan kita jelas di sini baptisan ini ada tentang tubuh ya. Jadi di 1 Korintus 12 kita harus tahu tubuh siapa ini, roh siapa. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 ya. Sebab bahkan sebagaimana tubuh ada satu tapi memiliki banyak anggota. Dan tubuh satu itu sekalipun ada banyak hanya satu tubuh, demikian juga Hamasia. Jadi Hamasia ini adalah tubuh Yesus Hamasia itu sendiri. Sebab oleh satu roh ya, roh kita semua telah dibaptis dalam satu tubuh. Artinya apa? Satu roh ini adalah roh siapa yang berkata ini? Roh itu adalah roh Yahweh ya, yang berkata-kata bahwa Yesua ini adalah tubuhnya. Tubuh kemuliaannya sebagai penebusan yang dia datang sebagai teladan untuk dibaptis. Jadi kita ini sama seperti tubuh-tubuh. Kita satu tubuh dengan Yesua Masia dan roh, satu roh. Satu roh, tidak ada dua roh, tiga roh. Jadi Tuhan Yesus tidak memiliki dua roh, tapi itu adalah satu roh. Yang kita tahu adalah roh ini adalah Bapa, roh Yahweh. Karena Yahweh Elohim itu adalah roh. Dan rohnya itu kudus adanya. Begitu. Amin. Amin. Jadi waktu Roh Elohim, Roh Kudus atau Yahweh datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yeshua Hamasia, Roh Yahweh itu ada di segala dimensi, ada di surga, ada di bumi, ada dimanapun. Ketika dia juga ada di bumi, itulah makanya Yeshua Hamasia itu adalah Elohim yang maha hadir. Oke, saya Haleluya. kasih tahu khusus si Tohang ini. Tuhan itu jangan kau simpul-simpulkan, jangan kau konsep-konsepin.
Kau ikut saja di dalam kitab. Jangan juga kau pakai Alkitab. Kitab. Kalau Alkitab itu milik mereka. Kitab. Kitab suci namanya. Jadi biar kau paham kata per kata, kau belajar. Kau lupakan yang pengajaran-pengajaran yang lama, kau lupakan. Supaya kita, mulut kita ini ditahirkan, namanya ditahirkan. Supaya mulut dan hati ini sinkron. Mulut kau ngomong lain, oh ya ini pribadinya sama. Mulut kau lain, hati kau lain, itu namanya. Ya, Itu. Yang namanya menjelaskan itu Pak Yoel sama dengan menyimpulkan itu sebenarnya. Kalau memang Pak Yoel cerdas. ya, jadi di Betul nggak, dalam Pak John? tubuh Yang namanya orang menjelaskan Jawa, itu Sesuai dengan menyimpulkan. kitab. Kami sesuaikan, Iya. menjelaskan sesuai dengan kitab. Artinya Makanya kami ketika kita kami menjabarkan, bukan menyimpulkan, menjabarkan beda dengan menyimpul, paham? Oke, udah siap Pak Yoel saya ngomong, cintaku I love you. Biar aku ngomong sebentar sayang. Bukan, 1 tapi menit aja. dari tadi itu kau kompak dengan mereka karena jujur. Karena kompak. aku pada jujur langsung apa? Saya Langsung baru dituduh kasih loh. untuk Islam. Kau tunggal kan? Saya Ini nggak bukan maafin Islam kau. ini. Pak Roy ini bukan Islam. Atau begini si Hotang kasih aja dia 1 Yohanes 5:7 deh. Bagaimana Pak Yol menjelaskan itu? Jadi si Saya orang bukan saya Pak Yol. bentar, mengatakan kau. Ya. Biar si Kau- Roy Siotang dulu berbicara. Iya. Udah silakan itu, 1 berbicara menit aja. silakan. Ya, udah 1 silakan. menit aja Pak Yol. Ya, silakan. Gini. Ketika kita ada ayat, kita jelaskan ya, itu sama dengan menyimpulkan agar ayat itu ketika didiskusikan berbenturan dengan ayat yang lain biar bisa jadi selaras. Itu namanya menyimpulkan. Jadi langsung jangan Pak Yol bilang, "Oh, tidak boleh kau simpul-simpulkan." Yang menjelaskan itu menyimpulkan namanya sayang. Lanjut. Sikit aja aku ngomong, nggak berbolak-balik. Oh, udah. Oh, udah, cuman itu doang. Itu Oh, doang. alah. Ya udah, makasih. Dan terus tadi kau bilang Tritunggal itu ada di kitab. Nggak ada. Ada sih. Enggak ada. Ada. Sebab ada yang memberi kesaksian di sorga, Bab. Ya, Udah, jangan. Roy Ada, Siotang sudah John, bilang ada. sudah tidak ada. Nggak usah dibahas lagi. Ada. Nggak. Begini. Kalau Udah gini masalah aja itu, Tritunggal, nggak usah bawa Tritunggal, nggak usah bawa denom di sini. Kita fokus saja memberitakan nama kudus Bapak enggak. Yahweh Yesus Hamasiah. Aku kan ditanya, aku jawab. Kan udah dari dijawab rombongan tadi, Pak nggak ada, sudah. Udah, dengar, itu aja. Pak Mikana, Bu Mikana, dengar. Ah. Kan yang nanya apanya grupnya Yo Ito yang nanya. Ya aku jawab lah, nanti nggak aku tanya, kau nggak bisa jawab. Tahu lah mulut Pak Yoel nih kayak mana. Iya. Atau begini deh, izin deh. Dibilang nanti aku jantungan. Boleh saya sedikit dengan Pak Yol Mikana ya. Boleh ya? Iya, izin ya? silakan. Oke, selamat malam Pak Yol. Bisa dibuka 1 Yohanes 5 ayat 7 Pak. Izin Mikana ya, di-mute bacakan dulu Bang. Mikana. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Biar kita kasih ya olahraga otak lah sedikit ya beliau ini kan perlu. Ya, silakan Pak Yol 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Ada berapa Pak? Maksudnya? Iya, saya Itu tanya. ada. itu tidak bilang satu Tritunggal di situ. Iya, ada berapa di situ? Ada Bentar Tritunggal. Pak Yoel. Bentar Pak Yoel. Enggak, saya Kita nanya. lihat dulu. Bentar Sabar dulu, sebentar. sabar. Saya cuma nanya ada berapa tadi Pak? Bisa diulang pelan-pelan. Sebentar. Di situ Iya, ada iya. kurung buka, kurung tutup ya. Itu artinya ayat buka. sisipan. Ayat sisipan iya. Iya, karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci tidak boleh ada kurung buka, kurung tutup. Itu tandanya kalau ada kurung buka, kurung tutup itu adalah ayat sisipan. Wah, banyak loh. Habis Ya, loh berarti. Bible kalau buka. Ya, bukan Banyak, tutup. hanya beberapa doang. Banyak Banyak, loh. bukan terjemahan Quranmu, banyak Itu terjemahan, bukan di mau digugurkan lagi ayat ini. Oh, berarti itu salah. Terjemahan. Quran Salah, ada digugurkan, terjemahannya digugurkan. banyak dalam Quran. Bentar. Ya, Aduh, itu aduh, digugurkan. Lebih banyak dalam Gugur. Qurannya. Gugur karena ayat tambahan. Enggak maksudnya mau itu gugur ayat itu. Ya. Kalau gugur kita coret. Di original teksnya itu Keren. nggak ada Tipek, karena tipek Bang Roy ditipek.
Oh ya udah, Anissa satu juga di Tipex juga terjemahannya. Ya dalam Quranmu yang banyak tutup kurung buka kurung. Ini Itu jadi di Tipex selang. juga. Di Pak, Tipex Kami juga. tanya, dalam Quran juga ada kurung buka kurung tutup apa Enggak, itu ayat ini kita sebenarnya? tidak bahas masalah buka kurung. Makanya Enggak. kami kan jelaskan kurung buka kurung tutup itu adalah ayat tambahan. Ini Mikael memang ini dia lari kayak bajai loh. Padahal Iya, saya ngomong karena sama dalam Yul. Quranmu juga banyak dalam kurung terjemahannya. Saya nggak nanya dalam Apakah kamu kurung. umat dalam kurung? Saya nggak Tidak, nanya dalam kurung. kami tidak akan menjawab kalau itu. Ini kan dulu kami karena kami tidak Coba, akan Pak, menjawab silakan. kalau Coba, itu ayat coba, tambahan. Pak, Terjemahan kita lebih banyak dalam kurung, Enggak. dalam kurung, dalam Tapi kurung. Gembala tadi baca El Aida itu. Kalau El Aida ibu-ibu ini nggak terima. Ya, Oh, kami enggak. tidak akan Ada- jawab ada juga, kalau Bang. ada Ada kurung juga di buka, dia. kurung tutup. Kami Ada tidak juga. akan jawab kalau itu ada Kalau kurung ada buka, nggak tahu kurung lagi tutup. aku. Minta ampun aku kalau kayak gitu. Ada di punya dia. Itu yang Kami dibaca tidak Priyo akan tadi. jawab kalau ada kurung buka, kurung tutup. Karena itu Oh, ayat tambahan. Berarti kita Paham. kita salahkan lagi. Kita tipek besok. Percuma kita menjawab kalau itu ayat sisipan dalam terjemahan, bukan Google asli. Bahaya, Ya. bahaya Bang Memang John kalau nggak bahaya. pakai dalam Memang kurung. bahaya. Habis Memang Bang. bahaya. Memang Habis. bahaya. Memang bahaya. Kan kita membahas terjemahan, karena Quran kalian pun terjemahannya banyak dalam kurung, lebih banyak dalam kurung semua. Hah? Lebih banyak dalam kurung, lebih banyak. Oh enggak. Oh jadi ayat ini salah itu aja, gampang kok. Bukan Memang ayat ayat kata-kata itu, kata-kata ada yang memberikan kesaksian Ya udah maka Meren Putri firman. aja lah toh. Itu Meren ayat Putri aja udah sisipan, sisipan ayat salah. tambahan. Wah, selesai urusan. Ya, kita Ya pindah. Ayat Kita, itu Iya. salah. kita Pindah tidak akan saja. jawab kalau itu ayat Nah, bukan coret dari aja dalam kurung aslinya. itu, coret dalam Ya. kurung. Oh Coret. salah. Ayatnya Salah Pak salah. silakan ya. Itu bebelnya dicoret Salah. gitu Pak. Salah. Ini baru satu Iya, ya. Dikit maka ekmek. itu kan terjemahan. terjemahan, itu terjemahan gimana sih? Oh, orang udah pinter-pinter nggak Papi ngerti Gembala terjemahan? sebentar. Sebentar Iya. Papi Gembala. Kalian kan orang terpelajar. Karena Orang kita terpelajar di sini kita tidak bisa menyebut. bedakan Kita di terjemahan sini. sama yang asli. Iya, ini terjemahan Bapak kayak Gembala gini sebentar. dalam kitabmu kan gini nih. Saya kasih contoh nih dalam kitabmu terjemahan ini Quran. Ini kan banyak dalam kurung ini. Dalam kurung Ya, seperti Adam, itu. dalam kurung Allah, dalam kurung Hawa, dalam kurung peliharalah ini. Jadi ini di Tipex dalam kurung ini. Tipek aja, gampang kok. Oh ya udah Orang dengar. Indonesia Kalau nggak mau cuma dalam gurun tipek Hapus aja itu. Asal jangan Al-Quran. Betul juga. Makanya dalam kurung tutup kurung terjemahan itu hapus saja. Yang penting di Hapus original aja. teksnya nggak ada. Berarti setuju ya. Kalau cuma dalam gurun hapus aja nggak apa-apa. Nah, berarti dihapus teman-teman ya kalau ada yang sulit. Dihapus aja. Asal jangan Iya. Al-Qurannya. Kalau Ya udah terjemahannya bilang hapus sama semua nggak penerjemah masalah. kitabmu jangan ada lagi dalam Iya. kurung. Selesai urusan. Selesai Ya gampang udah. kok. Ya. Kita pun kalau Ya terjemahan wes. selesai. Oke. Ya, apalagi terus Jadi gimana tadi dengan- pasokan. silakan. Ya, Nah, lanjut. apa lagi? Lanjut. Lanjut, next. Nah, kan jeda. Nah, nggak ada suaramu. Mute. Maaf, kena pencet. Lantas gimana dengan pembaptisan Yesus tadi itu? Yesus. Nah, kamu lupa lagi masih muda, kamu Sabar. lupa terus Udah kamu kayak nih. gitu aja, Mon. Oh, soalnya kamu lupa terus bukan hanya 2 kali 3 Sabar. kali tapi sering-sering gitu. Makanya aku sering diskusi Kan sama sudah, Kuntung sudah kayak gini bisa jadinya. dikategorikan Sudah pikun. dijawab. Sudah dijawab bahwa roh itu adalah roh Bapa itu sendiri, Yesua. Roh Bapa, satu roh oke. ya, 1 Korintus Ya, 12 sabar. tadi ayat 15 Sabar. sudah dijelaskan bahwa itu adalah roh Tuhan Yesua itu sendiri yang adalah Bapa. Karena Yesua adalah Oke. daging, satu daging kedagingannya dan rohnya itu adalah satu roh. Ya dikatakan satu roh, bukan jadi dalam Tuhan Yesua tidak memiliki 2 roh ya. 2 roh insani Oke. dan roh Elohim nggak ada. Karena di dalam Sudah. tubuh Yesua itu adalah roh Sudah. Elohim itu sendiri. Karena apa? Tuhan Yesua lahir dengan apa? Sebagai Roh Kudus itu sendiri dan ia adalah Roh Oke. Kudus itu sendiri dan Elohim itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi tidak ada yang berbeda. Ya, jadi yang berbicara itu adalah dirinya sendiri yang apa mengatakan bahwa inilah anak perjanjian yang sudah yang sudah saya janjikan di Galatia. Sudah. Dikatakan ya. Bentar, Roy. Sudah. Sabar Masuk, Roy. dulu John, kau ini si Putri masih menjelaskan Sebentar, Roy, sudah sebentar. kamu itu gimana kamu ini? Sebentar, Roy. Aku dikit aja. Gini, itu kan ada 3 nih. Sewaktu Kalau Roh Kudus dijelasin nggak kembali boleh ke gitu Allah Bapa lah ya. contohnya nih. Sudah, sudah itu nggak sopan. Roh Kudus masuk ke namanya. Allah Bapa. Kenapa beda nih? Jadi Ini Roh lagi Kudus dengan Allah Bapa, panggil Tuhannya Arab lagi kamu di sini. Yesua
Hei, Kenapa Allah lagi? Allah ya, Bapa. Roh Kudus gabung dengan Elohim. Ah, Tidak, Yesua karena gini dia kedatangannya gabung kemana ini? dinaungi oleh Roh Kudus. Apakah yang datang Gabung kemana dia? Maria juga dinaungi gini, oleh Roh Put, Kudus. bentar Put, aku 1 menit ngomong. Ketika Roh Kudus gabung ke Allah Bapa nih, Yesua gabung kemana lagi nih? Roh Kudus Elohim. Kenapa kau panggil gila Arab di sini? Dengar. Roh Kudus tadi kan rohnya Elohim. Kita gabung dia ke Elohim. Kan Yesua masih di bawah itu. Yesua, gabung kemana nih Yesua? Kemana dibilang satu roh? Satu roh. Iya, waktu kejadian itu. Waktu kejadian itu. Roh. Waktu kejadian itu kau dengar? Baptis, waktu dibaptis itu loh. Oke, Iya, iya waktu Pak. dibaptis itu. Pak Roy, biar aku yang ngomong ya. Mungkin lebih tepat aku. John, ya. sebentar Sabar, John, Pak Yohan. sebentar John. John, jangan kau Iya. jelasin John. Dia Kamu tambah mau ngaco jelasin sebentar. apa? Oh, nggak boleh. Kamu bukan Aku nggak boleh. Ini saya Ya. baca ayat supaya dia paham. Baca. Yang tadi di 12. atas ayat di atas itu kau baca sampai ke bawah dan di Yohanes tadi yang 1 Yohanes 5 tadi itu sampai kau paham itu baca sampai di 20 dan kita tahu bahwa putra Elohim datang dia sebagai putra datang serta menganugerahkan pengertian supaya kau mengerti, supaya kita mengenal dia yang benar, supaya kau kenal dia yang benar, itu adalah Bapa. Dan berada di dalam dia yang benar, berada di dalam Yesua itu, dalam putranya Yesua Mashiach, dan dialah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi jangan kau bilang ini 1, terus ini 2, terus ini 3. Bukan begitu, si Tuhan. Ya, saya jelaskan dulu rohnya ini ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Tuhan, Sebab aduh. dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Ya, satu roh. Dibaptis oleh satu roh dan dibaptis oleh satu roh dan diberi minum oleh satu roh. Apakah di situ dikatakan ada 3 roh atau 2 roh? Katanya. Gini. Aku ngomong. Kan Aku ngomong, roh Bang. tadi Ya satu udah, nih. satu roh itu siapa? Rohnya Elohim. Ya, waktu roh Elohim satu, itu apa? gabunglah dia ke sini. Roh Elohim. Satu roh, satu Yesua ini roh. kemana ini Yesua ini? Satu roh, makanya itulah apa? Kemahahadirannya, keomnipersonannya. Roh itu gabung ke Elohim gitu loh, karena itu roh Elohim. Kok Waktu kejadian 3 gabung-gabung? itu. Jadi roh Yesua itu roh apa? Saya tanya, roh Yesua rohnya apa? Oke. Yang waktu di situ tuh. Saya tanya, Roy, Yesua itu rohnya apa? Ayat yang saya baca tadi kok nggak mudeng juga ya? Yang Jawab 20 nggak, tadi nggak Roy? paham ya? Makanya Yesua itu 5. rohnya apa? Yang menghidupkan Yesua itu roh apa? Roh Elohim. Sabar. Ya sudah, ya satu roh itu siapa? Dan apakah Elohim itu kudus atau tidak? Kudus. Oke. Ya berarti roh kudus Oke. itu adalah Elohim itu sendiri, Bapak Yahweh itu sendiri. Iya. Iya. Terus kenapa jadi digabung-gabung? Paham. Aku Yang saya rombak tanyakan waktu kacamata. itu ada Bukan kejadian 3 di dibeda-bedakan. situ. Maksudnya Ada 3. dibeda-bedakan maksud. Hei Roy, Ada jangan 3. kau beda-bedakan roh Elohim, roh kudus, jangan Enggak, beda-bedakan. menjawab yang 3 tadi itu ya gimana kayak orang ini tuh maksudnya? Karena Oh, ini langsung saudara Ini kan pertanyaan Roy. saya, Bang. Bang Yesus Roy. lanjut, namanya lanjut, yang lanjut. rohnya Tadi saya itu roh bacakan, kudus, kau roh ngerti nggak? Elohim. Sabar, Ya, ayat- Pak. Kita Jadi satu-satu, gini, Bang. John, Lima gini, dua puluh John. tadi kau Ya, ngerti jadi nggak? dalam Ayat baptisan 20. itu menjelaskan bahwa di situ tidak ada 3 pribadi. Di situ mengatakan bahwa roh Allah itu roh, Elohim itu ada. keceplosan putri. Hei. Mau marahin aku Harus Aku aja dibaptis sana putri tuh nih, kali biar nggak ngomong di keceplosan. ngerotos Dibaptis aja. Pernah oleh kemarin satu tuh roh. keceplosan. Ya, jadi ada satu Berarti baptisan. nama Yesus sama Allah itu nggak terlupakan mungkin ya sama putri ini. Oh, Yesua masa sekali dibaptis doang itu itu oleh apa? karena Dia ini. menyatakan bahwa itu adalah contoh ya di 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 bahwa dalam satu tubuh, dalam satu roh kita dibaptis. Artinya apa? Tubuh itu adalah Yesua itu sendiri. Yesua sebagai contoh pembaptisan bukti bahwa pertobatan itu. Tuhan Yesus tubuhnya tidak Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Apakah kenapa harus dibaptis? Karena dia datang sebagai teladan. Makanya yang menunjukkan bahwa dia datang dibaptis itu dalam tubuhnya, ya tubuhnya yang telah mati dan bangkit oleh satu roh itu. Nah, roh itu yang menyatakan bahwa inilah anak perjanjian yang aku janjikan. Anak perjanjian itu ada apa? Tubuh, tentang tubuh. Anak ini tentang tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Tuhan, darah Tuhan. Inilah yang aku Pakai janjikan. putra, jangan Ya. anak, putra. Putra, Elohim. ya. Putra Elohim ini Son. adalah apa? Son. Tentang daging. Nah, daging ini adalah Putra. tubuh Tuhan.
Dan rohnya itu satu roh. Rohnya itu ada roh Elohim itu sendiri. Ia menyatakan bahwa inilah putra. Putra Putra itu tentang tunggal. daging, Putra tentang satu-satu. kedagingan. Dan Ya, merpati. Aku nih mau ngomong, Sabar, woi. John, Aku nih mau ngomong. Merpati Diam dulu itu kamu, adalah- kamu jangan kerasukan. Kamu kulihat kalau ada temanmu di sini yang nemani kamu kayak kerasukan kulihat. Dan merpati Diam, tenangkan itu gini. dirimu. Aku kulihat. sendirian berani aku. Ya tapi kamu dari tadi gitu loh, tantum berangat kamu itu. Loh, enggak, aku sendirian berani enggak di sini? Dari tadi aku sendirian kok. Ya Dan mana? gini tentang merpati, dan tampak terlihat seperti merpati. Merpati ini adalah seperti Tuhan seperti domba, seperti singa Yehuda, dan dia melambangkan merpati. Merpati ini adalah lambang kesetiaan, ketulusan, kesucian. Itu waktu Ya. pembaptisan. Jadi bukan artinya, tar dulu Bang ya. Jika bukan artinya di situ ada 3 pribadi. Kalau memang ada 3 pribadi, itu tidak ada di situ katakan ya Bapak, inilah putra yang kujanjikan. Iya Bapak, terima kasih. Tidak ada jawaban dari Tuhan Yesus seperti itu. Karena yang berkata-kata bahwa dirinya sendiri, yang dia adalah roh Elohim itu sendiri. Dan merpati itu adalah apa? Rohnya. Rohnya yang kudus, Oke. setia, suci. Dilambangkan Itu oleh melambangkan merpati. melambangkan Iya. tanda yang sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Ya, di Zakaria juga. Itu Sebenarnya Ada sudah jawabannya dibuat itu jadi di tanda. Yohanes 1. Kenapa harus ada burung merpati dalam Yo- Roh Kudus dalam Yohanes, rupa burung Yohanes. merpati yang hinggap di pundak Tuhan Yesus Masiah, agar Rasul Nabi Yohanan Nabi terakhir mengenal siapa dia ini. Yesus Tanda. Masiah yang membaptis dengan Ruah HaKodes, karena dia adalah Sang Mesias yang telah dinubuatkan di dalam kitab Tanak, agar Nabi Yohanan mengenal dan mengetahui siapa yang dibaptis itu. Itu maksudnya. Oke, ini tadi Bu Putri bilang ada 3 ini. Elohim, Roh Kudus, dan merpati. Nggak ada 3 di situ dikatakan tadi. Tadi Karena gini, dengar gini, dulu, gini, Bu Meka. dengar dulu. Iya, dengar dulu. Tadi Ah. Bu Meka udah ngomong loh. Bentar, Saya 1 tidak menit aku bilang ngomong. ada roh Nah, Elohim atau roh Yesua. Saya katakan Iya. roh Yesua itu. ya tunggu adalah dulu, roh bukan Elohim itu aku sendiri. bilang. Gini, Terus? tadi ada 3 ada 3 di situ. Elohim, Roh Kudus yaitu atau merpati, ada Yesua, Saya tidak ya pernah kan? ngomong begitu. Ini enggak aku Saya yang ngomong. bilang, oh. Enggak, pas momen itu ada di situ Elohim, Roh Kudus. Pas momen dibaptis tadi ada di situ Elohim, ya 3. Elohim, Roh Kudus Di atau mana? merpati. Ya pembaptisan itu kok enggak ada, katanya nampak jelas kok di situ. Ada di situ Elohim, ada Roh Kudus, ada Yesua. Ini tadi dibilang itu bukan 3 pribadi. Jadi 3 apa namanya ini? Bukan 3 pribadi, bukan 3 pribadi. 3 Itu fungsi kah? bukan, Atau 3 itu apa? menunjukkan tanda kasih dia ya. Dia yang adalah roh Elohim itu sendiri menyatakan apa? Menyatakan kasihnya ya dengan kedatangan putra. Putra ini adalah tentang dagingnya, tubuhnya Tuhan. Ya. Dan roh Enggak. merpati itu adalah roh yang akan selalu menyertai kita. Enggak, yang kutanya Jadi ini bukan 3 apa pribadi. namanya nih? Bukan pribadi. Tiga apa itu namanya adalah nih? 3 karya kasih Boleh. Bapa. 3 karya Tiga? Kita kasih Bapa. berdasarkan yang tertulis Udah, saja, yang cukup. tertulis, yang Cukup, itu tertulis. aja aku tanya. Yang Gini, tertulis gini. Aku tanya saja. cukup. Ini dia adalah Bapa kita pencipta alam semesta, ya. Yahweh Yeshua HaMasiah itu adalah Bapa. Dia datang sebagai juru selamat dalam dagingnya, yaitu kita panggil adalah putra. Udah cukup, aku udah jelas. Aku yang tanya aja Ya, 3 apa namanya? jadi bukan 3 karya tadi pribadi. Ibu Putri bilang. Jadi Cukup. bukan 3 pribadi ya, bukan Iya, tritunggal. makanya Karena bilang tadi- tritunggal mengatakan tentang pribadi. Enggak ada aku bilang 3 pribadi. Cukup, Iya, aku mau karena pengen jawab gini, Bu Putri aja. Jadi jangan Lanjut. jadikan framing bahwa 3 ini adalah pribadi. Karena tidak ada di dalam Alkitab kita menyembah 3 pribadi. Kita hanya menyembah 1 pribadi, yaitu Yahweh Yeshua HaMasiah. Berarti 3 karya Bapak. 3 karya apa tadi itu? 3 Tiga. Enggak ada Karya 3 karya kasih. Bapak. Karya Bapak itu sangat dahsyat, enggak boleh dihitung-hitung. Tadi yang dibelikan Bu Putri baru 3 apa namanya? Bu Put. Enggak Tiga. ada di Aku situ dengar ada dikatakan 3 karya. 3 kasih Yang saya Bapa. tanya, 3 kasih tadi Bu Pit- ya, yang gini 3 kasih 3 gini. Dia dikatakan Bapa. Karena kan kalau dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Bapa, dia sebagai Bapa, sebagai pencipta kita. Dia sebagai Putra, sebagai juru selamat kita dalam kedagingannya. Dan dia dan Roh Kudus, dia adalah yang rohnya itu sendiri, sebagai yang kudus adanya, dan tidak akan pernah meninggalkan kita yatim piatu. Iya, yang menyertai kita sampai Yang kepada akhir menyertai zaman. kita sampai akhir zaman, sampai ia datang kembali. Ya. Itu Iya, bukan sebagai pribadi. Dia disebut Bapa karena dia pencipta.
Dia disebut putra karena dia penyelamat dengan Penebus. tubuhnya sendiri, dengan darahnya itu yang menghapus dosa kita. Dia disebut Roh Kudus karena dia menyertai kita sampai kepada hari zaman. Ialah roh kebenaran itu. Doming dari tadi juga nggak nyimak padahal dari awal. Oke, lanjut. John Beleng lanjut. Aku selesai. Ya, makanya ini ya di dalam kitab suci waktu Tuhan Yesus Hamasiah berkata, ya Bapak, ada nggak jawaban? Ya anakku nggak ada. Waktu juga ketika ada suara terdengar dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Ada nggak jawaban? Ya terima kasih Bapak. Nggak ada. Kenapa? Yesus Hamasiah adalah Terima kasih. Elohim itu sendiri. Iya, 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 iya. Iya, iya. Gimana Bapak Nggak, mau gini, menjawab Bapak di sini? iya, iya. Saya mau nanya ke Putri. Ketika Yeshua itu adalah Bapa, yang jadi anak siapa? Jadi tentang anak ini bukan sosok pribadi yang lain ya. Anak atau Iya, putra saya ini nanya adalah yang tentang jadi anak siapa? dirinya sendiri yang dalam kedagingan. Kan Makanya kita Bapa pun dia. disebut anak-anak Elohim karena kita yang percaya kepada Dia, kita pun dipanggil sebagai anak-anak Elohim. Makanya ya dipanggil anak karena anak ini tentang daging, tentang Oke. tubuh dan darah. Ketika Yeshua menjadi anak, siapa yang jadi Bapa? Dirinya sendiri kenapa? Yang lain. Karena Jadi, kepala Kamu dirinya. yang Jadi nggak Tuhan lain, itu karena dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. roh itu tidak terbatas Baik. ya. Roh, Oke, kalau roh begitu. Elohim itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang dan tubuh. Baik, Walaupun dia dalam ketubuh kedagingannya, tidak artinya dia tidak ada di surga atau di langit. Papi Gembala sebentar Put. Papi Gembala saya mau nanya Papi. Iya, Papi kan dari iya. tadi nanya nih. Iya, iya. Papi Gembala ini kan ini sekarang nih kita hidup, semua kita hidup. Kata Ya. Yesua kita hidup bagai ilalang dan gandum. Kita semua dikasih hidup. Iya, iya. Pertanyaan saya, ketika Papi Gembala nanti metong, roh Papi Gembala kemana? Kalau di keimanan kami, dia stay di alam barzah. Semua roh. Maaf. Alam barja itu alam maut, menderita dia Nah, dia di situ. kasih Bukan, tahu sis, tidak. kasih jelas Alam sis. penantian itu alam barzah. Alam Alam barja barja itu dengan- alam maut. alam barja Di situ dengan- nyala api, dengan- kamu menderita dengan- sengsara kamu di situ rohmu. Nggak ada. Lukas Salah. 16. Alam maut Salah, itu alam salah. barja itu nyala api. Enggak, Roh yang enggak masuk ke sana menderita. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Baik, saya mau tanya Itu kan tadi. Papi, sebentar, saya masih lanjut, ya. Itu kan Papi ya. Papi saya mau bilang nih, di alam barja terus Papi bisa nyebrang ke sana, bisa nyebrang. Kenapa Bisa tidak nyebrang, dari akan dari bisa- alam rahim rahim aja saya nyebrang ke alam dunia kok gampang, Pak? Gampang. Iya, Gampang kan? Iya, Gampang. Ini maut berarti nanti di alam barja juga gampang. gampang, Pak. Gampang itu. Memang kita di sudah malam. ada bukti. Bukan sudah kalau ada gampang bukti. ada datanya enggak? Ada datanya Sudah ada enggak? bukti nggak Pak? Ada buktinya nggak? Papi sebentar. Sudah ada bukti yang masuk surga? Surga belum ada, Pak. pertanyaan Bagaimana pertanyaannya apa Bapak ini? Lo ada nggak buktinya yang kamu bilang itu Papi Sabar. Gembala? Kamu bisa gampang menyeberang dari alam barja ke Firdaus. Nanti tabrakan Oke, datang dengan dong, Papi Gembala. Sabar Jangan ya, asumsi. sabar. Oke, sabar. Nanti pertanyaan Pak Yul itu akan menjebak abang. Ketika tadi dikatakan bahwa sudah ada yang masuk surga di dalam kekristenan. Contoh, Mbak Mikana tadi mengatakan Musa. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Kemudian Elia dan Henok sudah masuk ke surga. Pertanyaannya nanti di pengkhotbah, setiap manusia itu akan dihakimi, berarti ditarik lagi keluar. Hati-hati Pak. Lo itu hak prerogatif, Itu Macam mana penghakiman itu adalah milik Elohim. Penghakiman itu milik Elohim. prerogatif dari tidak ada dalil hak Bukti bahwa prerogatif. bentar dulu. Bukti memang kalau percaya sama Bapak Yahweh Yesus Hamasiah pasti masuk surga. Itu buktinya. Loh, Jadi terus nggak sia-sia penghakimannya kita kapan? percaya kepada Bapak. Penghakimannya kapan? Nanti di hari zaman ketika Tuhan Yesus Hamasiah datang kembali. Berarti yang sudah di surga ditarik lagi keluar, dihakimi. Tarik lah. Mereka yang udah di surga jangan nggak dihakimi lagi lah. Cumananya kamu ini? Kan Yang belum dihakimi dihakimi. itu dirimu, si John, si Roy. Loh, gimana ceritanya? Bahaya itu Pak. Kalau di Tapi konsep Papi jadi gini sudah, Bang John. pertanyaan Gini. saya tadi sudah ada bukti belum Pak? Sudah ada bukti Belum Pak. Kalau dalam Islam itu penghakiman belum. Ini- Belum. Berarti Oke, Semua masuk- masih jadi masuk- jati. mudah-mudahan ya, Nggak ada mudah-mudahan. buktinya. Aku yang jelasin Si ya. Papi Aku yang Gembala sedikit sama yang John. jelasin ya. Bang Bapi, aku ya sedikit yang jelasin ya. Kalau Pak siapa
Pak Yoel tadi mengatakan, ada nggak bukti bahwasanya yang sudah di sorga? Kayak gitu. Bisa nggak John? Pertanyaannya begini. Bisa nggak John, sorga itu dibuktikan secara ilmiah? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang mati tidak pernah balik lagi ke sini. Seandainya yang mati pernah balik lagi ke sini, kutanya dia, kayak mana di sorga? Enak nggak? Karena yang mati tidak pernah balik lagi ke sini. Kalau sorga dibuktikan secara ilmiah, enak. Saya tanyakan kepada yang mati itu. Tidak bisa. Kalau menurut Pak Yoel, bisa nggak sorga itu dibuktikan secara ilmiah? Silakan. Tapi ini Apakah- ada, bentar. Ada Ya, saya jawab dulu. Jawab. Ada ilmuwan. Sabar tuh, nah. Ketawanya kayak lampir. Iya, Baru memang kayak turun gitu. dari Kalau mana nggak ada, nih? aku nggak rame. Ya tapi ketawamu kayak gimana gitu loh. Oke. Itulah buktinya kalau kitab suci ini sesuai dengan sains. Jadi sebelum ilmuwan menemukan bahwa saat manusia metong, nyawa kita, jiwa kita, roh kita itu akan berpindah ke dimensi lain. Itu sudah ditemukan oleh ilmuwan yang bernama ya fisikawan terkemuka Pak Roger Penrose, pemenang Nobel, dan juga Dr. Stuart Hemroth, bahwa mereka menemukan saat manusia mengalami kematian, itu jiwanya, rohnya itu berpindah ke dimensi lain. Nah, itu sudah dijelaskan dalam kitab suci bahwa ketika manusia mengalami kematian itu di Lukas 16, Tuhan Yesus masih memberikan kita penjelasan, ketika manusia metong, jiwa dan rohnya itu masuk ke alam maut, dan ada yang masuk Firdaus tetap hidup. Karena Tuhan Yesus masih sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan ilmuwan juga menemukan, fisikawan. Oke, siapa ilmuwan siapa yang pernah melihat sorga? Kayak mana Bukan. bentuknya itu? Sorga itu. Kayak mana bentuknya? Gini, kamu ngerti gak sih? Ada teori Oort mengungkap bahwa kesadaran manusia adalah data kuantum yang tidak bisa destroy. Jadi, apakah kematian itu akhir dari segalanya? Bukan. Karena menurut sains fisikawan terkemuka dari Pak Roger dan juga Pak Stuart, ketika manusia itu mengalami kematian, ternyata mereka menemukan fakta bahwa nyawa atau roh jiwanya itu tidak mati, tetapi berpindah ke dimensi lain. Nah, di dalam Kalau kitab itu suci mah ini sudah- iya, aku juga tahu itu. Iya. Saya jelasin tadi. Sebentar. Karena Tuhan Yesus masih Mananya? menjelaskan kepada kita di Lukas 16, ada orang kaya dan orang miskin mengalami kematian. Nah, orang kaya yang hidupnya pesta pora dan segala macam tidak percaya kepada Tuhan Yesus Masih metong, rohnya, jiwanya itu masuk ke alam maut. Sedangkan ada Lazarus orang miskin meninggoy juga. Dia ketika meninggoy, roh dan jiwanya masuk ke Firdaus bersama Abraham. Jadi Tuhan Yesus Masih sudah memberitahu kepada kita, dan juga dia yang mengangkat Nabi Musa, Nabi Elia itu ke surga. Jadi dia yang datang dari surga. Loh, dia naik turun surga, dia memberitahu kepada umatnya. Itu buktinya. Naik turun. Iya. Kan Di surat Tuhan Yesus mana itu? berulang kali berjumpa sama nabi-nabinya. Nabi Musa, Abraham, Samuel, Gideon. Kan Tuhan Yesus Masih datang menjumpai nabi-nabinya di bumi. Memberitahu bagaimana keadaan surga. Begini Mekana, oke gantian ya. Ketika Anda bernarasi tadi, itu terlalu banyak dalil yang Anda tabrak, terlalu banyak. Termasuk satunya kita bawa dulu ya di Pengkhotbah 12, 14. Karena Elohim akan apa? Akan membawa setiap manusia itu kepada penghakiman. Baik itu perbuatan baik, perbuatan jahat. Pengkhotbah itu. Kemudian ditabrak lagi di Ibrani. Setiap manusia mati satu kali saja, lalu dibangkitkan dan dihakimi. Tertabrak lagi di Roma, bahwa semua manusia akan dihakimi menurut firman. Tertabrak semua, Mikana. Kalau Gak dalil ada yang itu yang kamu tertabrak, bawa. pikiranmu yang tertabrak. Karena memang pertanyaan- betul. Nanti di akhir zaman. Sabar, akhirnya kamu mengatakan bahwa itu hak prerogatif Tuhan, padahal sudah ketetapan. Dari mana kamu membawa dalil bahwa itu hak prerogatif Tuhan? Tidak ada dalilnya.
Artinya asumsi yang kamu bangun, gitu loh. Makanya tadi ketika ada yang sudah di sorga, bagaimana nanti penghakimannya aja belum. Belum Pak, belum ada penghakiman, belum. Sementara nanti kalian ini bangkit tanpa daging dan darah, hati-hati. 1 Korintus berapa itu John ya? Ya kan? Iya. Darah dan daging tidak diterima di sorga. Berarti Betul. kalau ada kebangkitan berarti cuma tengkorak aja. Nggak ada daging. Karena surga itu tidak terima darah dan daging, tetapi Bang, bangkit. sebentar Papi, Ya. Papi bilang itu penghakiman itu milik Elohim ya. Kita pakai data aja ya. Ya, Jadi, tadi saya sudah Abang ini baca, baca ayat jangan sepotong-sepotong makanya Bang. Jangan ayat-ayat sepotong-sepotong. Kalau Saya mau nggak baca potong. dari kejadian sampai baik. Sebentar, saya kasih tahu. Ya. Ini Elohim Yahweh itu bicara sama Musa. Dia bilang begini. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahweh dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mesir dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka dan aku akan menebusmu, ini menebus kau catat, dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dengan penghakiman yang dahsyat. Penghakiman milik Elohim. Iya, sepakat Pak. Yang saya tanya tadi Jadi bagaimana ini penghakiman ada. milik Elohim. Pengajarannya dia. Tunggu dulu, saya lanjut dulu Ya. supaya paham. Jadi kalau seandainya kita tidak mengikuti pengajarannya, ketetapannya, dia berusaha nih. Di perjanjian lama ini, semua para nabi ini, ketika kalau kita mau cerita begitu panjang lagi Bang. Kita mau jabarkan panjang lagi jadinya. Jadi kenapa ada Yesua? Karena jatuh bangunnya manusia ini Bang. Nah, ini masa kasih karunia Bang. Saya kasih tahu kamu. Ini kita hidup ini karena kasih karunia ini. Kasih karunia Elohim nih. Tetapi kalau kamu tetap tegar tekuk nih, saya kasih tahu kamu, yang menerima Yesua, yang menerima darah dan dagingnya Yesua, juru segala Mesias, yang masuk kekekalan Bang. Ya. Nggak dapat, Pak. Saya Papi, kan nggak, gini aku ya, nggak dapat nih. Nggak dapat. Gini. Di luar Saya kan kasih- Aku nggak dapat penjelasan Pak Yoel ini, nggak dapat. Gini, Iya. Pak John, Pak Papi, kita di sini Ya, ya. luar biasanya kitab suci kita ini dijelaskan bahwa tentang apa itu surga dan neraka itu di Lazarus dan orang kaya. Di sini dikatakan bahwa mereka itu di alam maut. Alam maut ini maut. sudah gambaran neraka, ya. Makanya orang kaya itu mati lalu dikubur dan sementara. Di sini gambaran. Jadi sudah ada gambaran di kitab suci bahwa apa itu alam maut. Setelah nanti kedatangan Tuhan yang di alam maut itu akan dihakimi itu. Bila mereka itu akan ikut para iblis untuk apa? Dihancurkan. Bukan itu, Putri, bukan. Jadi kita Tunggu kita dulu. dijelaskan. Iya, Kita sudah iya. tahu tentang alam maut. Alam maut ini neraka seperti neraka ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tidak mau mendengar kebenaran tapi menolak atau memang menyangkal kebenaran itu, dia akan apa? Mendapat konsekuensinya apa? Tinggal di alam maut. Ya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Artinya apa? Kehidupan di kerajaan surga itu sangat indah. Ya, sangat indah dan sejuk. Makanya di situ dikatakan ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini adalah gambaran ya, yang walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak tahu, tapi kitab suci itu sendiri menceritakan apa itu, seperti apa alam maut itu, seperti apa surga itu. Ya. Jadi nggak perlu namanya menurut persepsi ini. Kitab suci itu sendiri sudah menyatakan di mana itu alam maut seperti apa. Bukan Mana itu, kerajaan surga. bukan itu yang kita bahas. Ya, terus apanya? Putri, tadi kan Kan kalian Pak Yul. kan katanya. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana yang sudah masuk ke sorga, katanya kan begitu ke Pak John ya. Termasuk Musa, termasuk apalagi kamu bilang Lazarus, termasuk orang yang di samping kanan Yesus itu kan. Hari ini kau bersama aku di Firdaus, katanya kan. Ya. Berarti dia sudah di sorga sekarang. Udah banyak lah Ya. ramai di sorga nih. Tetapi penghakiman belum ada.
Pertanyaan saya, kapan yang dihakimi yang di sorga ini? Karena Yang menurut dihakimi pengkhotbah, adalah hidup dan yang mati ya. Yang orang Yang masih hidup di dan bumi, yang mati. Bang. Masih Yang di mati bumi, itu yang di orang alam meninggal, maut. yang salah. hidup gini sebentar dulu Pak Yoel, yang hidup seperti kita ini dan yang mati itu di alam maut, karena di alam maut itu akan dihakimi dan itu penentuan akhirnya dia, tubuh dan jiwanya akan mati kekal bersama oleh para iblis ya, Gak nyambung. karena para Maksud iblis saya itu ini akan loh. Nggak nyambung kan udah dijawab, tapi kembali diam dulu. dijelaskan. Kamu itu Gini, tadi Coba, jangan gini. lagi kamu coba, bilang coba, nggak coba, nyambung. coba. Ini Dijelasin, adalah mungkin dia- neraka coba, yang Jan. benar. Yang udah di surga Coba, nggak Jan. dihakimi, kamu ini juga papi gembala. Di Yang mana udah di- yang dalilnya udah naik ke orang surga. setiap orang Loh, di setiap orang surga tidak ada dihakimi kok. lagi. Ya, Yang udah di surga nggak dihakimi lagi, cuman Baca pengkhotbah tadi, makanya saya bilang baca iya dalilnya. setiap orang yang mana dulu? Itu tadi udah Nih. bilang sama Putri. Coba buka pengkhotbah 12:14 dulu. Buka pengkhotbah 12:14, lalu saya komparasi ke Ibrani 9:27. Ah, coba dibuka dulu Putri. Pengkhotbah 11 ayat 12:14. 12 ayat 14. Iya. 12 ayat 14 ya. Iya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Elohim, aku cari yang CLT. Sebab Elohim akan membahas setiap perbuatan ke dalam penghakiman atas segala yang tersembunyi, apakah itu baik ataupun jahat. Terus Nah, itu apa itu? Itu penghakiman atau bukan? ini adalah gini, ini adalah penghakiman bagi yang hidup dan yang mati. Kalau hidupmu baik, gini, penghakiman itu pada yang hidup dan yang mati. Yang hidup ini seperti Yang kita. mati. Bagaimana kehidupan kita? Apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah sesuai perintah Bapa? Apakah Nah, yang sesuai mati? yang mati itu Yang yang di mati? alam maut, yang di alam maut. Oh, Alam lo maut yang tidak ada. yang di sorga Alam tadi? maut. Yang di Surga sorga? tidak kena lagi. Udah gini aja, Gimana sih? dijawab berdasarkan data saja. Itu siapa yang dihakimi? Kita buka ayatnya. Ya, nanti di hari zaman kan akan dibangkitkan tuh. Yaitu Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Daniel Agak 12 lain ayat ya 1 John sampai ya. 3. Ada yang tidak dihakimi John ya. Agak lain ya. Iya. Ya sudah naik ke surga. Berarti apa enak yang di dihakimi? sorga lah sekarang ya. Di sorga. Ya makanya. Ya kan Enak tobat di sorga kalian. lah. Bertobatlah kalian supaya Nabi masuk Musa surga. kan Nah, bisa saya di surga. takutnya nanti yang di sorga sudah masuk di sorga Bertobatlah ini. kalian. Pas Justru kiamat kalian yang John bertobat ditarik supaya lagi nggak keluar. menghakimi nanti. Bertobatlah Yang supaya ditarik tidak melewati lagi. penghakiman. Kapan penghakimannya? Kan Apalagi dari yang tidak zaman. percaya Tuhan Yesus Hamasiah itu pasti dihakimi. Pasti. Di sorga ini kan Anti-Satanos. sudah ada penghuninya menurut kalian. Di sorga ini sudah ada Kan penghuninya iya, belum Nabi sekarang? Musa, Nabi Musa, Ya Elia. sabar dulu lah, sabar Itu buktinya dulu. kalau Tuhan Yesus Hamasiah yang punya kerjaan surga. Karena sudah ada Ya terbukti udah mau umatnya si masuk Yesua surga. ya udah. Sorga ini Nah, sudah ada sedangkan dalam penghuninya, imanmu Pak. siapa yang pernah masuk surga? Allahu Akbar. Berat saudara-saudara. Makanya Belum kenapa selesai. kamu begitu yakin Belum, dua kalian patah akan masuk ngomong surga? aku. Ada nggak di dalam agamamu yang pernah masuk surga? Yang sudah dibangkitkan juga masuk surga ada? Sebentar, sorga ini kan sudah ada tempat penghuninya kan sekarang. Betul nggak? Gimana yang ada di sorga ini nanti ditarik lagi gitu untuk dihakimi lagi? Nggak ada Iya, seperti itu. Nggak ada, nggak ada. Ditarik Baca lagi. Ibrani. Nggak ada. Emangnya ada dalilnya dalam kitab suci ini? Baca. Yang tinggal di surga Baca, itu baca anaknya akan Ibrani ditarik. 9:27. Baca Ibrani 9:27. Baca Putri. Ibrani 9:27. Ibrani 9 ayat 27. Ya. 9 ayat 27. Ya ini manusia yang belum ada di surga, paham nggak? Sabar, baca dulu. Ya udah, kita kan sudah tahu ayatnya itu. Iya dibaca. Biar Ya, sama-sama kita sebagaimana tahu. ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja dan sesudah itu penghakiman. Ya, itu Nah, apa yang tuh kan. salah? Apa Itu yang kan salah? dihakimi. Kan udah mati. Loh, Baca selanjutnya, setiap manusia. ayat selanjutnya, ayat selanjutnya. Demikian pula Dah. Hamasiah yang dikorbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Aduh. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Berarti kan untuk manusia yang masih di alam maut, yang masih di bumi, yang belum masuk surga ini, itu masuknya. Ampun, Tuhan berikanlah dia pencerahan si papi gembala ini. Oh, haleluya. Ketetapan Elohim, ketetapan Elohim, manusia Baca itu dulu ayat mati. selanjutnya. Oke, Itu sabar bagi terus. mereka yang menanti-nantikan dia untuk diselamatkan. Iya, satu-satu. Jadi satu-satu. manusia yang ada di bumi ini, yang ada di bumi. Satu-satu, ya.
ayat itu menjelaskan, tolong, ketetapan, ini ketetapan Elohim. Manusia itu mati satu kali saja, satu kali, lalu dibangkitkan dan dihakimi. Itu ketetapan. Maka ada Iya. korelasi tadi dengan pengkhotbah. Pertanyaan yang timbul, kenapa ada yang sudah masuk surga tetapi belum dihakimi? Ya itu kan Itu loh hak pertanyaannya. prerogatif dari Bapak, karena Bapak juga berfirman, aku udah akan berbelas prerogatif, udah kasihan susah, kepada siapa Jon. saya yang berbelas kasihan. Loh itu hak prerogatif dari Bapak. Terus kamu mau menantang Bapak, mau melawan gitu. Berarti jangan ditetapkan dong. Loh, memang iya itu ketetapannya bagi manusia yang nanti dibangkitkan di akhir zaman di bumi ini, ya. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Semua manusia yang dalam kuburan akan dibangkitkan. Tetapi semasa hidupnya dulu yang percaya dan tak setia kepada Bapa itu dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Sedangkan orang-orang yang melakukan kejahatan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah, mereka akan dihakimi, dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Tidak ada kebangkitan, karena yang bangkit nanti itu bukan darah dan daging, nggak ada. Sementara roh Yang nggak pernah jelas mati, dari Jon. zaman ada kebangkitan, udah jelas. Yohanan 5 ayat 28 sampai 29. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Ada kebangkitan nanti dari zaman. Semua Apanya orang yang mau dibangkit? Sementara Oke. di sorga itu tidak terima darah dan roh, darah dan daging, nggak boleh. Nggak ada di 1 Korintus yang tadi. Gini Tapi ya, gimana, gini, nggak gini. apa-apa, Gini, nggak gini, apa-apa, gini, 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 Gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Ya udah, kita ngikut aja. Bang Jon, Ya udah, Pak kita Papi, ngikut dengar aja dulu. lah. Dengar Ya dulu sudah. Bang Papi ya. Ini Ya sudah. saya punya Nah, ayat kita dengar. bahwa ada orang-orang yang percaya Tuhan tidak akan melalui penghakiman. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal yang diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan dalam pertemuan Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan senantiasa bersama Tuhan. Itu ayat tanpa melalui penghakiman. Artinya apa? Haleluya. Yang hidupnya berkenan, kita akan ikut terangkat bersama awan-awan bersama Tuhan kita. ya ritual Itu. itu pengangkatan. Pengangkatan Segala itu. kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh Yesus Hamasiah Elohim yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa, kami menantikan kedatangan-Mu. Ingatlah kami Bapa, Bahaya. ketika Engkau datang kembali. Diam dulu, jangan gitu dong. Kami sedang memuji memuliakan nama Bapa. Bapa Yahweh Yesus Hamasiah, ingatlah kami Bapa ketika Engkau datang kembali. Ingatlah kami buat tantangan-Mu ini Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Oke. Raja di atas segala Jadi Raja. ada ayat, memang kita tidak akan melalui penghakiman tapi pengangkatan. Itu Iya. yang kita nanti-nantikan orang 1 Kristen bahwa Tesalonika pengangkatan 4. tanpa melalui penghakiman, tapi itu yang 4. benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Saya Satu Tesalonika cuma 4 ayat pesankan buat si Tohang. Si Tohang, Pak saudaraku. tolong malam ini tidak usah komen dulu untuk aku nggak lagi sama Pak Yoel Iya. kurang masuk gitu. Sebentar, Aku sama Pak Putri- sebentar. Putri dulu. Saya mengasihi. Enggak perlu Pak Yoel. Oh gitu, Nggak nggak perlu. perlu. Oh, Iya, begitu. untuk malam ini enggak usah dulu. Oh ya Ya. udah. Oke. Udah biarin aja Bang Yoel. Oke. Iya. Oke. Tadi Nggak mesti ya harus izin. masuk, enggak harus masuk ilmu Pak Iya. Yoel sama aku malam ini. Enggak Oke. harus. Ya, mesti Ayat yang kapan-kapan. tadi, ya oke. Ayat yang tadi dibawa Putri itu tabrakan semua dengan dalil. Kamu bawa 1 Tesalonika 4 16 17 ya. Ketika kedatangan Elohim, kita yang mati dibangkitkan di ayat 16. Betul? Yang telah mati dibangkitkan nih. Lalu yang masih hidup ini langsung terangkat, John. Jadi kamu nanti ini lagi naik motor atau lagi mandi, langsung kau terangkat Memang naik. ada pengangkatan. Memang Iya, nubuatannya bahwa makanya. akan ada Amin, pengangkatan. amin. Jangan Amin. Iya, kami makanya, suka amin. hati-hati kau, Amin John. kan? Amin kan? Sabar Amin dulu, kan? sabar. Amin, Memang Sabar. ada nubuatan bahwa akan Sabar ada dulu. pengangkatan. Sabar, Seperti itu. Kalau sabar. kamu tertinggal, kamu akan Loh. menderita, Papi. Sabar dulu, Itu yang kita sabar. yakini bahwa akan ada pengangkatan. Ini lagi Iya, makan amin kau kan di warung. saudara-saudara. Iya. Kalau lagi kan ke makan di surga. warung terangkat, Gak apa-apa, gimana jadi siapa ke yang surga. bayar? Gak apa-apa. Loh. Sabar.
Ini kalau kejadian ini teman-teman sabar. Itulah kehebatan keajaiban Tuhan Yesus. Sabar dulu, Tidak sabar. ada yang ya. tidak ada di kitab-kitab lain yang menjelaskan Inilah bahwa saya tidak akan bilang melalui penghakiman. konsep Tapi kita- akhirat di kalian ini acak Tidak. adul. Loh, kamu yang Tidak. acak adul. Ah. Kamu percaya dari zaman ada kebangkitan, sementara dalam agamamu ada yang terbukti berkuasa atas kematian. Dia pernah bangkit hidup abadi selama-lamanya. Kamu Siapa percaya yang nanti akan berkuasa masuk surga? Siapa yang pernah masuk surga dalam agamamu? Hah? Tidak Kenapa ada, kamu begitu belum yakin? ada Ya surga. kalau begitu itu namanya acak adul. Ya hanya Lah kan belum janji-janji ada. semata, nggak ada buktinya. Ya itulah Sabar, iman halu itu pelan-pelan. namanya. Halu, Pelan-pelan, halusinasi. pelan-pelan, Kamu percaya dari pelan-pelan. zaman kamu akan bangkit, sementara Tuhanmu ada nggak terbukti dia berkuasa atas kematian? Hah? Kamu percaya nanti akan masuk surga, sementara ada nggak dalam agamamu yang pernah masuk surga? Penguasa maut iblis loh, Mikana, hati-hati loh. Ya kenapa harus takut sama iblis? Papi tahu itu, papi tahu. Keren banget. Tidak, di kitab Bentar Anda. dulu, bentar dulu. Di kitab Anda itu penguasa maut bukan iblis loh. Loh, Bukan. mau saya buka? Iya, di mana ayatnya? Awas ya. Ya, coba. Sabar. Penguasa Sabar, maut ya. kok iblis. Iya. Sabar ya. Penguasa, tapi yang berkuasa itu tetap Yang Elohim berkuasa, Yesus. yang Kenapa penguasa dengan yang Di berkuasa atas. dibedakan lagi? Aduh. Tuh, kenapa jadi? Penguasa ya yang berkuasa lah. Sabar ya. Ya, di mana tertulis bahwa iblis Satanus yang menguasai alam maut? Sabar ya, hati-hati. Ibrani 2. Coba. Ibrani 2 Ayat. 14 15. Ibrani 2 ayat 14 15 baca coba. Malas baca Bible ya. Ya aja ya. Apa tadi Ibrani? Coba dibaca. Ibrani berapa? Ibrani 2 ayat 14 15. Aku yang baca. Makanya- Ya, silakan Roy. Silakan. Oke, saya baca ya Berani 2 ya 14 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Selesai. Ya, Cukup? ayat 15. sebentar dulu. Ayat 15. Ayat 15. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada di perhambaan karena takutnya kepada maut. Cukup. Siapa penguasa maut tadi? Oh, dia bukan berarti dia yang penguasa. Bentar dulu. Oh, tidak seperti itu. haleluya. Iya, haleluya, segala kemuliaan Haleluya. hanya bagi Bapa Yahweh Yesus Hamasiah. Iya, siapa penguasa maut, Bang Sehotang? Kalau di sini ya iblis. Iblis. Makanya 3 hari Yesua Hamasiah masuk ke dunia orang mati. Di situ ada iblis, nego. Kalau kita mau lihat. Terus Tapi- apakah Tuhan Yesus Hamasiah tetap di alam maut selamanya? Kan tidak. Iya, sabar. Dia Iya, tapi bangkit kan dia dari alam ketemu- maut. Dia artinya berkuasa atas alam maut. Dia lah penguasa. Iya, dia lah dia berkuasa ketemu atas alam siapa? maut. Ketemu siapa dia di alam maut? Dia patahkan alam maut itu, dia bangkit. Enggak, saya nggak nanya bangkit. Dia ketemu siapa di alam maut? 1 Petrus 3 ayat 18. Ketemu siapa Dia dia? datang menjumpai roh-roh yang terpenjara di dunia kematian di alam maut. Siapa yang penjara? Iya, manusia yang metong. Iblis. Manusia yang Sebut metong. tangan. Hah? Iya, iblis Iblis. memang di penjara. Iya, iblis di penjara, betul. Bukan, di penjara. iblis yang menjaga. Datang Yesua Hamasiah. Begitu ceritanya. Nggak ada iblis yang menjaga di situ. Nggak ada. Sebentar sis, ini ayat Hosea ini. Hosea supaya kau dengar. Hosea 13:14. Aku akan menyelamatkan mereka dari kuasa alam maut. Aku akan menebus mereka dari alam maut. Hai maut, di manakah daya tularmu? Itu Yesus ngomong, maut, di mana dayamu, tularmu? Hai alam maut, di manakah penghancuranmu? Pertobatanmu itu tersembunyi dari mataku. Ya. Jadi ditetapkan, Yesua itu menetapkan si Hilal itu dengan antek-antek itu akan masuk ke sana.
Jadi orang-orang anak-anaknya itu nggak boleh di sana, yang terdahulu itu nggak boleh. Keluar kau. Siapa penguasa alam maut, Pak Yul? Yesua tulis, ini Hosea tulis begini nih, dia menubuatkan Yesua. Jadi Yesua turun itu, Yesua bilang, maut, di mana sengatmu? Ya, siapa penguasa alam maut, Pak Yul? Oke, jadi gini ya, kita nanti dari yang berkuasa atas alam maut hanya Tuhan Yesus Hamasiah, karena dia mematahkan alam maut ya. Maut tidak bisa menahannya. Maut tidak bisa menahannya. Jadi gini. Nah, Ibrani 2:14 itu Yesus Hamasiah berinkarnasi menjadi seperti kita manusia sehingga dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita juga. Kemudian melalui kematiannya di kayu salib, Yesua tidak hanya mati dalam tubuh tetapi juga menanggung hukuman dosa manusia. Kemudian dia memusnahkan si iblis. Memusnahkan berarti membuat iblis tidak berdaya, menghancurkan pekerjaannya dan melucuti kekuasaannya atas kematian. Sehingga melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Hamasiah, kita juga akan bangkit dari alam maut untuk hidup yang kekal. Ya udah, kita ngikut lah, Bang. Kita ngikut lah. Kita ngikut. Saya bawa dalil satu ya, dalil satu lagi. Tolong dibaca Pak Yul, 1 Korintus 5 ayat 5. Ini orang Kristen ini dalilnya ini untuk teman-teman Kristen ya, ingat. Dalil 1 Korintus 5:5. Bisa dibaca Bang John? Ini ada nego loh. Ada nego di ayat ini. Bisa dibaca Bang John? 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 5 ya? Ya, silakan. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesua kepada iblis sehingga bisa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Haleluya. Jadi, ayo sabar Mikael. Oke, jangan aku yang jelasin. Kan kamu bertanya, nggak dijelasin. Belum. Ya? Saya kan belum bertanya, baru baca dalil. Sabar. Ya udah, silakan. Pertanyaan saya, kenapa orang itu harus diserahkan kepada si iblis atas nama Tuhan Yesua? Nah, jadi tubuhnya teman-teman Kristen ini nanti dikasih ke si iblis, rohnya baru dikasih ke Tuhan. Makanya kalian dikubur itu cantik, pakai jas apa, karena mau dikasih ke si iblis. Ayat ini baca diulang John. Udah, nggak usah diulang. Jadi gini maksudnya itu teman-teman. Kita harus baca ya 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Ini berbicara tentang kedisiplinan, disiplin gereja tegas terhadap anggota yang hidup dalam dosa atau melakukan percabulan. Jadi maknanya adalah mengekskomunikasi orang tersebut dari jemaat dan menyerahkannya kepada si Satanos agar ia menderita secara jasmani atau dunia, mematikan Hawa NAFSU yang telah berdosa itu, sehingga dia bertobat, makanya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, itu maksudnya saudaraku. Diserahkan haleluya. Jadi itu adalah tindakan tegas, itu tindakan tegas. Karena yang membuat tubuhnya itu menderita adalah si Satanos. Karena Tuhan Yesus Hamasiah tidak akan pernah membuat tubuh anak-anaknya itu menderita. Makanya udah nggak usah masuk John. Saya mau istirahat. Kali itu masuk. Sebentar. Sabar lah tuh, sabar. Bentar. Karena kami bertanya sama kalian nggak ini. Jam 12 lewat. Jam 12 lewat 14. Sebentar. Dari tadi kan kita ngomongin sorga dan neraka. Betul nggak, Bud? Pak Yoel, betul nggak? Coba
Kita sebagai marketingnya sorga itu coba jelaskan ada apa aja sorganya di kalian nih. Coba ada apa Loh, aja. kok marketing kamu ini? Barangkali kami tertarik kan? Ya usah marketing. Coba. Kalau Ya udah, kalau Iya, saya Gak ada lihat, apa-apa John, cuma muji-muji Bahasa Tuhan. marketing. enggak. Gak ada apa-apa Hah? John. Gak Gak ada. ada. Gak enak. Coba jelasin dulu, oh, jelasin gak dulu. enak, Barang berarti kami, kamu enaknya diberikan barang 72 bidadari. Sebentar. Paket- Sabar paket dulu. lengkap. Sabar Jadi dulu. enaknya kamu diberikan Coba- 72 bidadari coba. itu. Yesua, akulah Kalau mau jalan, muji-muji gak enak. kebenaran dan hidup. Dari tadi kan Selesai. kita ngomong pembahasannya neraka sorga. Coba Udah terangkan dijelasin kepada tadi. kami. John. Ya, coba terangkan Katanya kepada Yesus kami tadi. umat Islam. Barang kami umat Islam ini tertarik kepada sorganya kalian gitu loh. Terangkan aja dulu. Oke, Pak Roy John. mau ada. Pak Roy mau kasih. Paket lengkap Terbaik. tadi John. Kata Yesua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Aku kau nggak tanya percaya paket sama Yesua, lengkap. kau akan hidup kekal. Paket Udah lengkap adanya selesai. di McDonald. 15.000 sama ST. Paket lengkap. Ya, gini Bukannya ya. di surgamu ada Dulu. paket lengkap. Kan- Sekalian ada 72 Gini. bidadari. Oh, Kalian bebas melakukan apapun. lengkap. Bebas Gini, melakukan gini. apapun.